semua, pada video ini kami akan membahas mengenai penerimaan dan pengelolaan bahan makanan, di mana materi dan video ini disusun oleh Lustia Fiona Eka Putri, Muhammad Hisyam Hairullah, Putri Andrini, Tania Kanesa, Indah Arista, dan juga Lia Rindiani. Nah, langsung aja yuk kita bahas kepada pembahasan pertama yang sangat menarik. Nah, pertama kami akan membahas mengenai penerimaan bahan makanan, di mana penerimaan bahan makanan adalah sebuah rangkaian kegiatan meneliti, memeriksa, mencatat, dan melaporkan bahan makanan yang telah ditetapkan dalam surat kontrak atau surat perjanjian jual beli ya teman-teman. Nah, penerimaan bahan makanan ini merupakan kelanjutan dari proses pembelian bahan makanan. Oleh karena itu, fungsi unit penerimaan dapat digunakan sebagai salah satu pengawasan yang kegiatannya dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan makanan di suatu lembaga tertentu. Ini ya definisi dari penerimaan bahan makanan teman-teman. Pembahasan selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai tujuan dari penerimaan bahan makanan. Tujuan dari penerimaan bahan makanan adalah tersedianya bahan makanan untuk disalurkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan teman-teman, aman untuk digunakan, bahan tahan lama, dan siap dipakai sesuai dengan permintaan. Ini tujuannya ya, diingat-ingat loh teman-teman, tujuan dari penerimaan bahan makanan. Selanjutnya, fungsi penerimaan bahan makanan. Terdapat dua fungsi penerimaan bahan makanan, yaitu pertama, penerimaan bahan makanan langsung, di mana bahan makanan diterima langsung dan diperiksa oleh bagian penerimaan. Kemudian penjual langsung mengirim ke bagian penyimpanan kering maupun segar. Lalu yang kedua, penerimaan tidak langsung adalah bahan makanan diterima oleh unit penerimaan dan petugas unit penerimaan tersebut bertugas menyalurkan bahan makanan tersebut ke bagian penyimpanan. Ada dua ya, secara langsung dan juga secara tidak langsung fungsi penerimaan bahan makanan. Kami juga akan membahas ke pembahasan yang gak kalah seru, yaitu etika penerimaan bahan makanan. Nah, apa aja sih etikanya? Pertama, tanggung jawab. Kita dituntut untuk tanggung jawab dalam pemberian bahan makanan. Kedua, mampu mengambil keputusan. Dan ketiga, mempunyai keahlian memilih dan menilai spesifikasi bahan makanan yang baik sehingga menghasilkan kualitas yang terbaik. Keempat, memiliki pengetahuan yang luas tentang bahan makanan. Hal ini berkaitan dengan poin ketiga. Lalu yang kelima adalah tidak mudah berkompromi dengan penjual atau rekanan. Keenam, bijaksana dan jujur. Ketujuh, ramah kepada penjual dan rekanan. Serta yang kedelapan, taat dan tepat janji yang diberikan kepada penjual atau rekanan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai cara penerimaan bahan makanan. Gimana sih caranya? Nah, ini yang akan dibahas. Pertama, secara buta atau Bing Receiving. Pada cara ini, petugas penerima tidak menerima faktur pembelian dari pihak penjual. Penerima hanya menerima bahan makanan dan langsung mengecek jumlahnya dan mencatat pada buku atau formulir yang tersedia. Kedua, secara konvensional, di mana petugas penerima bahan makanan menerima faktur pembelian dengan spesifikasinya, sehingga bila jumlah dan mutu tidak sesuai, petugas penerima berhak mengembalikannya. Ingat ya, ada dua. Yang pertama secara buta, yaitu bill receiving. Kedua, secara konvensional, yaitu conventional receiving. Nah, kami harap teman-teman dapat memahami materi ini secara mendalam, sehingga dapat teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami akan membahas pembahasan yang gak kalah pentingnya, yaitu mengenai tugas pokok unit penerimaan bahan makanan. Langsung aja yuk kita cek apa aja sih tugas pokoknya. Pertama, cek bahan makanan segera setelah bahan makanan datang. Kedua, membubuhkan tanda pada bahan makanan yang sudah diperiksa dan tanggal bahan makanan tersebut diterima, sehingga memudahkan dalam penerapan sistem FIFO. Ketiga, menandatangani faktur pembelian bahan makanan sesuai dengan yang diterima. Keempat, mengisi formulir penerimaan dan membuat laporan penerimaan dan membuat berita acara penerimaan bahan makanan tersebut. Yang kelima, membuat laporan bahan makanan yang dikembalikan atau didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Keenam, mengirim bahan makanan yang diterima ke bagian penyimpanan kering dan segar atau basah yang perlu disimpan dan ke bagian persiapan untuk bahan makanan yang digunakan langsung hari itu. Selanjutnya kami juga akan membahas mengenai syarat letak ruang penerimaan bahan makanan. Apa sih
makanan dan dilengkapi dengan timbangan, alat pengangkut bahan makan, kemeja kerja, dan beberapa peralatan untuk menempatkan bahan makanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat, diharapkan bahwa syaratnya adalah bersih dan aman dari binatang pengganggu, alat dan serangga tentu saja ya, sehingga kualitas bahan makanan terjamin. Kelima, permukaan lantai mudah dibersihkan. Nah teman-teman, itulah syaratnya ya. Selanjutnya kami juga akan membahas mengenai hal yang penting, yaitu mengenai pengawasan penerimaan bahan makanan. Gimana sih pengawasan penerimaan bahan makanan ini? Nah akan kami bahas ya. Penerimaan barang merupakan tugas dari receiving staff yang berkewajiban untuk menerima, memeriksa barang atau bahan olahan yang datang dan diserahkan oleh rekanan atas pesanan dari bagian processing sesuai dengan Standard Process Specification atau SPS. Petugas penerimaan harus selalu mengadakan pengawasan dan ketelitian setiap barang-barang yang datang. Barang-barang tersebut akan dimasukkan ke tempat penyimpanan. Nah, adapun daftar pustaka yang kami gunakan dapat teman-teman semua periksa dan lihat dalam video ini. Pertama ada Depkes RI tahun 2003, Irianto Aritonang 2012, Nursiah Amurki dan kawan-kawan 1990, serta Sajiman Muhji 1992. Inilah referensi yang kami gunakan dalam materi dan video ini. Semoga dapat menambah referensi dan wawasan teman-teman semua.